Ya. Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi? Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya
Mendapat pahala yang memakzulkan Gibran karena adanya Gibran Wapres haram konstitusi dan awal kekacauan di negeri ini. Kalau Pak Prabowo negarawan, kasus ijazah tidak bertahun-tahun sampai saat ini belum selesai. Pada dasarnya rakyat sudah tidak ingin dipimpin oleh keluarga Jokowi dan Prabowo sudah muak. 2 presiden 1 tahun aja sudah muak. Banyak orang yang sarjana dan dokter. Ini Wapres ijazah SMA saja tidak punya, memalukan. Gak ada lagi matahari kembar. Ini mah biasa omong-omong doang, mana berani. Wapres wajib dimazulkan karena terkait kasus pelanggaran Fufu-Fafa dan lain-lain diduga cacat hukum. Ayo semua rakyat berpikir 1 periode aja belum tampak membenahi janji. Kampanye apa umur manusia tidak tahu betul. Dipanggil dimintai pertanggungjawabannya. Gak bisa karena termu dilindungi si Wawo menang curang, ya kayak gini jadinya. Singkirkan anak Jokowi, si Wapres Gibran, mazulkan Gibran atau revolusi jilid. Ijazahnya aja bermasalah. Secepatnya mazulkan Fufafa, super dungo, Prabowo omon-omon. Pendidikan SMA sekarang sama dengan SD. Satu pun harus seleksi betul-betul. Presiden mau mengorbankan rakyat atau mengobarkan wakilnya demi negara. Wakil pendidikannya tidak sesuai menjadi wapres. Karena banyak orang yang cerdas dan pendidikannya baik dan benar. Karena anak presiden yang pantas jadi wapres. Gak pelangak-pelongok. Terbukti kasus-kasus maka gak boleh ikut penjabat publik tahunnya. 1 periode saja rakyat sudah tidak kuat dan tidak percaya. Dama Prabowo yang kerjanya cuma ngomong-ngomong doang, 2 periode Indonesia bubar. Dimazulkan juga baik. Saya rasa NKRI masih punya banyak jenderal yang negarawan dan cerdas tangguh. Salah pilih, aku kecewa Pak. Wawo takut sama Wiwi. Secepatnya dimazulkan demi tidak tergaduhnya kegaduhan. Lebih cepat, lebih baik. Ketika si Jeb menyodorkan anaknya, harusnya konfirmasi ulang kemampuan anaknya. Masa orang gak ada kompetensi disodorkan. Muak dengan pemerintah sekarang, apalagi masa Jokowi gak ada mikiran rakyat. Setuju, 100% Gibran dimazulkan menghambat untuk maju negeri Indonesia, karena kalau Gibran maju terus seperti amrok. Kalau negarawan menghormati perjuangan serta karya pendahulunya dan menyiapkan generasi penerusnya, politik adalah berjuang untuk kepentingan dirinya agar bagaimana supaya diri atau keluarga tetap meraih keuntungan. Salam silaturahmi. Omong kosong, Prabowo 2 periode bila ganti menteri-menterinya Kapolri dan perajaan menteri-menteri. Termu congor bayaran. Gibran, Jokowi dan penyembelihan adalah manusia yang tidak malu apalagi beriman. Berlanjut dan maunya keluarga yang melanjutkan aja gila mendekripsi. Termu itu penjilat agar dapat penjabatan aja bukan bangun negara. Bereskan 2 generasi sekarang yang belum beres, jangan mikirkan terlalu jauh generasi ke depan umurmu nyampe enggak. Jangan tamak-tamak, hidup itu hanya persinggahan bukan keabadian hidup. Itu Mang Bowo yang harus dipikirkan, hidup akan mati. Sebetulnya menanti teori tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan asal tahu rumusnya. Kalau Gibran Wapres dimazulkan, siapa bakal penggantinya? Dan publik muak dan bosan, rakyat publik tidak puas. Mau kapan ini bersama-sama memprogramkan kinerja pemerintah untuk rakyat? Rakyat menunggu. Jangan diskusi melulu, kita bangun bersama-sama dengan adanya saling menghambat. Dukunglah dan buatlah program bersama-sama. Insya Allah Indonesia 3 tahun juga berhasil. Nepotisme hilangkan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nanggung sekali, turun sekali, yang muda dituakan, yang tua dimudahkan, saling tembok. Inilah dia kelebihan orang Konoha, sukanya membuang masa di stasiun TV, tidak pernah bertindak apa-apa, cuman pandai berkomentar. Dalam kehidupan manusia berhubung dengan kepemimpinan, ada negarawan, ada yang polistiwan, ada yang malingan, ada yang rampokan, ada yang bohongan, ada yang banditan. Nilai saja dari pikiran dan perbuatan masuk mana. Jangan sampai kecele lagi 2029 oleh KPU termasuk identitas calon seperti keaslian ijazah ini. Pentingnya supaya tidak heboh di kemudian hari seperti yang ada saat ini sebagai dampak negatifnya. Rejimnya Jokowi dan menterinya dan ketua partainya semuanya koruptor. Negara hancur oleh pembohong. Pemimpin pembohong itu
dipercaya. Kelihatan termu-termu cara bicara kayak orang tidak berilmu, memaksakan kehendak demi nafsu pembohong untuk dinastinya. Harus palsukan termu-termu itu dan berpikir orang lain hanya pikir diri mereka. Bapak Jokowi bukan bapak bangsa, tapi bapak dari anak-anaknya, bro. Kalau emang Jokowi pengkhianat, usut tuntas secara hukum dan semua kroni-kroninya, Prabowo harus bertindak tegas agar hukum ditegaskan. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.